warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jira Fatmaira MPD. Saya dosen tetap STEMIKA Utama Binjai dengan program studi Sistem Informasi, dan mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya memberikan perencanaan perkuliahan selama 1 semester dengan bobot 2 SKS untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini, dan luaran yang akan diharapkan, serta menggunakan metode pembelajaran sampai dengan penilaian. Dan saluran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu adalah komunikasi secara dua arah antara siswa dan antara mahasiswa dan dosen. Lalu ada grup WA, dan serta saya menggunakan e-learning. Pada pertemuan pertama, biasanya saya menjelaskan kontrak perkuliahan dan memberitahukan kehadiran, berapa kehadiran siswa. Nah, misalnya kehadiran siswa itu ada 30%, lalu tugas itu 20%, UTS itu 20%, serta UAS itu 30%. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini membahas mengenai bahasa Indonesia yang harus dipahami serta dapat diaplikasikan dalam penulisan karya ilmiah. Tujuan mata kuliah Bahasa Indonesia ini dapat menyusun strategi pemecahan masalah secara mandiri dan bekerja dalam tim untuk memecahkan solusi yang efektif. Materi yang ada pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang pertama itu mengenai materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, jenis ragam bahasa dan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, jenis huruf di Indonesia, penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Selanjutnya yang keempat ada kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata depan, kata sandang, dan gabungan kata ganti. Sedangkan yang kelima ada fonem, morfem, prasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Serta yang keenam ada afiksasi. Yang ketujuh ada diksi dan idiom. Serta yang ke-8 itu ada UTS, dan yang ke-9 itu adalah penulisan kutipan. Yang ke-10 itu ada pengertian struktur, pernyataan, dan jenis-jenis alinea. Serta ada yang ke-11 ada pengertian dan jenis karangan. Yang ke-11 ada topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Yang ke-13 itu adalah membuat opini. Yang ke-14 itu ada hakikat karya ilmiah. Dan yang ke-15 itu membuat karya ilmiah dan penulisan daftar pustaka. Serta yang ke-16 itu ada ujian akhir semester. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode problem-based learning. Model pembelajaran yang menggunakan suatu permasalahan nyata sebagai titik awal pembelajarannya. Pada pembelajaran ini, saya mengambil materi, topik, tema, judul, dan kerangka karangan di pertemuan ke-12. Dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, materi menentukan topik, tema, dan judul kerangka karangan. Tujuan belajarnya itu yang pertama itu mahasiswa mampu membedakan pengertian topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Yang kedua itu menentukan topik, tema, dan judul yang sesuai. Dan yang ketiga itu menyusun kerangka karangan secara sistematis berdasarkan permasalahan yang diberikan. Melalui metode problem-based learning, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya untuk melatih dan memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Oke ya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-12. Kita sudah masuk mengenai topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Sebelumnya saya mau mengaksen dulu ya. Oke. Hesti. Oke.
ada Nurliza, Fani, Ratu, Dwi, Eja, Sinta, Diva, Cindy, Keke, ada ya? Oke. Ada yang belum saya panggil? Oh, saya siapa? Oke, Halimah. Ya. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita berkaitan dengan topik, tema, judul, dan kerangka karangan. Minggu lalu juga sudah kita membahas mengenai kerangka karangan. Jadi yang ini lebih spesifiknya lagi ya kan, kita membahas topik, membahas tema, membahas judul, dan membahas kerangka karangan. Oke, jadi secara etimologis ini topik ini apa? Oke, siapa yang bisa tahu topik ini apa? Topik ini adalah berasal dari kata Yunani yang berarti topoi. Dia artinya tempat, ya kan? Tempat ditentukan dan dibatasi. Atau topik ini merupakan suatu yang sudah ditentukan atau dibatasi. Topik ini merupakan apa? Jawaban atas permasalahan yang akan ditulis. Nah, itu adalah namanya topik. Paham? Paham. Ya, selanjutnya ya. Selanjutnya topik ini adalah apa? Dia adalah pokok pembicaraan atau pokok permasalahan, yaitu ya. Lalu ada ciri-ciri topik itu apa? Bersifat umum dan belum terurai dia. Lalu harus sesuatu yang nyata, tidak boleh abstrak. Topik ini adalah pokok pembahasan dari penulisan diskusi, ya kan. Jadi ketika kita ingin menulis artikel, kita mempertimbangkan dulu, ya kan, mempertimbangkan dulu topik apa yang mau kita angkat, topik apa yang mau kita bahas. Ya, ketika kita menulis, kita harus ada tahu apa yang kita mau kita buat, apa yang mau kita tulis, maka kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke tema. Apa itu sebenarnya tema? Tema itu adalah pengkhususan terhadap topik. Jadi tema itu berisi topik ditambah pendapat si penulis. Jadi ketika kita ingin menulis artikel, maka kita harus mempunyai topik dan kita juga mempunyai tema, ya kan? Ada topiknya, ada tema. Contohnya misalnya kita memasak nasi goreng, ya kan? Temanya apa topiknya? Topiknya kita misalnya memasak. Temanya kita membuat memasak nasi goreng saja lah temanya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada topik dan tema. Oke, jadi tema itu apa? Tema itu adalah yang dapat dilihat dari dua sudut. Dari dua sudut, yang pertama itu adalah sudut karangan yang telah selesai, dan yang kedua itu adalah sudut proses penyusunan sebuah karangan. Nah, dari sudut karangan telah selesai itu tema bisa tema adalah amanat utama, sedangkan dari sudut proses penyusunan itu adalah pokok-pokok pembicaraannya, apa tujuannya, ya kan? Jadi tema itu apa? Tema itu adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuannya yang akan dicapai melalui topik. Ya. Lalu tema ini apa? Tema ini juga biasanya berupa amanat yang mau disampaikan si penulis. Biasanya melalui tema, penulis itu membuat amanat di dalam sebuah cerita itu, dia membuatkan temanya itu sebagai amanatnya. Ya, jadi ini tema ini bisa berupa panjang dan bisa berupa pendek. Nah, tidak semua tema itu pendek, tidak semua itu juga tema itu panjang. Jadi dia bisa sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita mau membuat tema itu panjang, judul cerita kita mau membuat panjang, boleh. Ketika kita mau membuat judul kita cerita dengan tema yang pendek juga boleh. Ya, jadi tema itu bisa bersifat panjang dan pendek, ya kan? Contohnya misalnya, ya kan, kalau dia pendek itu dia berbentuk apa? Berbentuk kata dan berbentuk prasa, ya kan? Kalau dia panjang itu juga berbentuk kata dan berbentuk prasa. Nah, kita kasih contoh, misalnya contoh yang pendek itu cinta, misalnya. Kalau yang panjang itu seperti apa?
Kalau yang panjang itu misalnya melalui kepedulian sosial kita gencarkan misalnya program kurban ke daerah pelosok. Nah, jadi ada dampak ya kan, yang panjang itu hanya frasa saja, hanya kata saja ya kan. Kalau yang panjang itu lebih dari katanya. Oke, ini ada contoh tema dan topik. Nah, coba bisa dipahami tidak, dilihat tuh temanya ya kan, topiknya sudah apa. Nah, kalau di sini contohnya temanya itu adalah emansipasi wanita ya saya buat. Topiknya itu biasanya kedudukan dan kesempatan bagi wanita untuk mengembangkan eksistensinya sepenuhnya terbuka lebar, misalnya seperti itu. Jadi sudah nampak kan gambaran mana topik, mana tema ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke judul. Jadi judul ini tidak bisa dihilangkan, dia tetap berada di teman-temannya tadi. Ada si topik, ada si tema, dan ada si judul di dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah karangan. Apa dia judul ini? Judul ini adalah topik yang tentu saja tidak sama. Jadi dia topik ini, judul ini seperti merek atau seperti label atau seperti nama. Nah itu judul. Jadi dia tidak sama dengan topik, berbeda dengan tema juga berbeda. Nah, jadi judul itu dia lebih ke namanya gitu. Makanya harus ada judul. Ketika kita mau buat cerita, kita harus punya apa judulnya nih, apa cerita ini mau dikasih namanya. Nah seperti itu ya. Oke, ini ada syarat-syarat judul ya. Jadi syarat-syarat judul ada beberapa ya kan, ada 5 poin-poinnya. Yang pertama apa? Yang pertama itu harus sesuai dengan topik ya kan, harus sesuai dengan topik atau isi asal isi jangkauannya. Yang kedua itu dinyatakan dengan frasa dan kelompok kata, bukan kalimat. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah disampaikan ya kan, tercermin lewat judul. Dan yang keempat itu sejelas mungkin untuk tidak membentuk konotatif dan tidak bermakna ambiguitas. Lalu yang kelima itu dia tidak provokatif, dia memancing orang untuk membaca tulisan itu. Dia harus provokatif ya, untuk agar tulisan itu bisa tertarik gitu. Oke, kita masuk ke kerangka karangan. Minggu lalu juga kita membahas ini kan, mengenai kerangka karangan. Kira-kira seperti apa sih? Apa sih maksudnya kerangka karangan? Yang tahu? Ada? Di sini saya buat rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Jadi apa dia? Jadi fungsinya itu adalah kerangka karangan adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Jadi kerangka karangan itu mengandung rencana kerja bagaimana untuk menyusun karangan. Dia belum jadi ya kan? Masih bagaimana ya cara membuat karangan yang bagus? Kita susun dulu rancangannya, itu namanya kerangka karangan. Oke, sini. Nah, di sini adalah berfungsi. Ya apa fungsinya? Untuk mengarahkan ya kan, untuk membentuk menggunakan sistem ya kan. Jadi macam-macam karangan, ada karangan topik ya kan, dan terdiri dari kata, frasa dan klausa. Lalu ada karangan kalimat, jadi itu adalah unsur-unsur yang berupa kalimat lengkap, bersifat resmi dan memerlukan tanda akhir titik. Ini pola penyusunannya, ada pola alamiah dan pola logis. Nah, di sini didapat bisa dilihat ya kan bagaimana cara penyusunannya. Ada kata, ada kalimat, ya kan, ada stop akibat, ada pemecahan masalahnya. Oke, lalu ada kita masuk ke langkah-langkah mengarang. Bagaimana? Yang pertama itu kita harus menentukan dulu topik. Nah, kan tetap topik, tema, dan tujuan karangan. Nah itu. Lalu kita apalagi setelah itu baru kita sudah mulai menyusun karangannya apa. Boleh kalau kita membuat karangan, boleh judulnya di luar, boleh judulnya nanti selesai karangan itu. Ya, boleh. Jadi harus apa? Harus menarik, aktual ya kan? Ruang lingkupnya juga harus terbatas. Setelah itu apa? Menentukan topiknya. Habis kita menentukan topik, kita lanjut ke penulisannya. Ya, nah ini contohnya misalnya, cara pesona cara berpakaian anak ini dalam kehidupan remaja modern ya kan? Populasi RA Kartini sebagai pahlawan nasional pada zaman Orde Baru
dan era revolusi. Oke, ini yang jenis-jenis karangan. Nah, jenis-jenis karangan ini juga nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Nah, ini untuk saat ini jenis karangan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Oke, ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada? Oke, silakan nanti. Jadi kan gini Bu, judul dan topik itu sama atau tidak Bu? Oke, baik ya. Oke, saya jawab ya langsung ya. Jadi judul dan topik itu berbeda karena kalau si judul itu seperti tadi saya bilang merek atau namanya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah penulisan, maka yang pertama itu kita tentukan adalah topiknya dulu. Baru setelah topik kita tentukan tema, setelah itu kita tentukan judul. Seperti itu. Apakah sudah paham? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi kita? Ya, silakan. Sedikit tanya Bu. Kalau saya kan ingin membuat kerangka karangan. Topik itu tentang digital Bu. Jadi temanya kira-kira yang cocok itu apa ya? Jadi digital itu luas ya topiknya, digital gitu kan temanya. Oke, kalau kita mau buat tema mengenai digital, bisa kita membuat mengenai digital dan pendidikan misalnya temanya, atau digital dan lagi sekarang, apa lagi sekarang lagi trennya. Jadi boleh cari-cari yang lagi tren, misalnya digitalisasi dengan pendidikan era modern, nah itu boleh. Atau boleh buatnya digital dengan pendidikan di abad 21, boleh ya. Sudah jelas Hesti? Sudah jelas ya. Oke, jadi hari ini kita akan memecahkan sebuah masalah, yaitu ini nanti ada cerita ini nanti akan kalian tebak ini jenis karangan apa, ya kan? Dan tugas ini adalah tugas per kelompok. Jadi kalau kita boleh 5 orang ya, boleh 5 orang atau lebih, boleh 5, boleh 6, boleh 4 ya, boleh. Tapi jangan sampai lebih dari 6 misalnya. Ya. Yang pertama itu adalah kalian pertama membuat kelompok, lalu kalian itu merumuskan mana topik, mana tema dan judul, serta menentukan jenis karangan dari mana? Dari teks yang sudah saya kasihkan tadi. Setelah itu kalian ngapain? Kalian itu menyusun karangan menjadi sebuah karangan, menyusun kerangka ya, kerangka menjadi sebuah karangan berdasarkan hasil diskusi. Lalu setelah itu dipresentasikan ya. Untuk presentasinya nanti kalau cukup waktu kita hari ini kita presentasi hari ini, tapi kalau tidak cukup untuk presentasinya kita buat atur nanti di minggu depan ya. Jadi saat ini kita sekarang silahkan membentukkan kelompoknya, kita bahas dulu, kita bacakan dulu masalah ini ya. Silahkan buat kelompoknya. Ya, jadi ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Oke, baik, ada 3 kelompok. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Oke, kita untuk waktu kita sudah mau habis ya. Jadi kalian diskusi nanti, selesai tugasnya ini nanti kita akan presentasi ya. Kalau tidak cukup kita minggu depan ya untuk presentasi. Baik ya, sampai di sini pertemuan kita. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.